There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bunda? Semoga bunda-bunda semua pada sehat, pada semangat, dan murah rezekinya. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. Nah, di sini ketemu lagi di channel YouTube aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Nah, di sini aku mau share lagi kegiatan aku hari ini. Nah, aku mulain dulu dengan mau masak cemilan ya. Ini tuh sore hari ya, Bud. Ini tuh rutinitas sore hari aku. Jadi, ini tuh aku mau refill dulu untuk tepung terigunya aku udah habis. Jadi, ini aku mau refill dulu. Aku taruh ke toplesnya aku. Nah, aku ini mau buat bakwan ala-ala ya, buat bakwan sederhana karena kebetulan sore hari ini tuh aku tuh pengen ngemil. Jadi aku tuh lihat kulkas, dan di kulkas itu ada kol, ada wortel. Pokoknya di dalam rumah itu komplit deh untuk buat bakwan. Jadi aku berinisiatif deh untuk buat bakwan. Nah, itu gunanya ya kita tuh stok makanan di rumah atau stok bahan makanan di rumah. Jadi kalau pas kita lagi rajin mau buat gorengan atau mau buat makanan, itu semua bahan-bahan udah ada di rumah. Jadi nggak kalang kabut lagi deh untuk cari-cari bahan-bahannya. Nah, ini aku udah mau mulain dulu untuk buat bakwan. Aku nggak sharing atau nggak terlalu dari awal ya untuk buat video buat bakwannya, karena mungkin resep untuk buat bakwan ini bunda-bunda semua udah pada tahu lah ya, udah pada paham, udah pada ngerti. Karena di sini juga aku pada nyontek nih sama YouTube-nya para bunda. Nah, ini aku mau kasih garam, dan tadi tuh aku juga ada kasih seperti biasa anak udang halus atau udang abon. Aku tuh suka ya bun sama bakwan, gak pernah bosan, gak pernah muak. Pokoknya bakwan ini tuh terfavorit deh di rumah ini, makanya kalau buat itu langsung banyak. Nah, ini tuh aku buat satu baskom, itu tuh satu malaman aja tewas ya dibuat anak-anak aku. Dan itu juga ada ikan lele, aku juga mau nyambel ikan lele. Nah, tapi aku mau goreng bakwan dulu. Nanti kalau udah goreng bakwan baru aku goreng ikan lele, mau aku sambel. Entah kenapa ya di rumah ini harus ada tetap sambal merah. Walaupun cabai lagi mahal-mahalnya, tomat mahal-mahalnya, bawang mahal-mahalnya, tapi kalau di rumah nggak ada sambal itu gimana ya rasanya. Makanya aku tuh harus selalu stok cabai banyak. Makanya bun, aku pening bun kalau udah katanya cabai mahal, bawang mahal, tomat mahal, aku tuh udah pening banget. Karena satu minggunya itu kami tuh bisa menghabiskan cabai tuh seperempat atau hampir setengah kilo ya bun. Wih, kami tuh memang pecandu cabai ya bun. Kalau di rumah tuh nggak ada cabai, nggak ada sambal, itu makannya nggak selera bun. Bahkan anak aku yang bayi, yang kecil itu kalau nggak merah gitu nasinya, dia nggak akan selera makan bun. Memang kelihatan ya darah Minangnya. Tapi kalau untuk Pak suami sendiri itu jarang sih terlalu fokus ke sambal-sambal. Dia tuh lebih cenderung suka yang ya sambal suka sih, tapi sambalnya itu manis. Kalau kami lebih suka pedes ya, kalau Pak suami lebih suka manis. Ya memang bentrok sih, tapi jadinya aku ikut-ikutan deh jadi seleranya Pak suami. Karena aku masak itu sesuai dengan selera anak-anak dan selera Pak suami. Kalau mulut aku masih bisa kok diajak kompromi. Oke lanjut, aku nggak goreng semua untuk bakwannya, aku masih goreng separuh karena biar nanti kalau untuk gorengan sekali lagi tuh untuk tengah malam atau untuk malam ya, karena kan kalau makan bakwan itu enaknya panas-panas gitu. Ini lanjut aku mau blender untuk si cabenya.
Nah, aku masih di atas kulkas itu ya, aku tumpuk magicom dan blendernya aku. Ya, semoga aja nanti Pak suami ada waktu untuk renovasi atau makeover ini dapur aku. Aku udah gak sabar banget bun untuk makeover dapur aku. Karena gimana ya, aku sering lihat tuh, bukan sering lihat sih, hampir setiap hari aku lihat video makeover dapur gitu, jadi cantik-cantik, jadi excited gitu loh. Apalagi dapurnya Bunda Twin. Aduh, aku ingin banget deh punya dapur seperti itu, sederhana, rapi dan cantik. Gak perlu mewah ya, kalau aku yang penting dia sederhana, cantik, rapi, itu udah apa deh, udah buat kita betah lah di dalam, udah buat kita betah lah untuk beraktivitas di dapur. Karena kan kita para emak-emak ini kan aktivitasnya selalu di dapur ya. Jadi kalau dapur itu cantik, dapur itu rapi, dapur itu, pokoknya dapur itu gimana ya, tempat yang paling nyaman deh kalau buat para emak-emak. Karena bisa dibilang waktu itu lebih banyak di situ. Nah ya, semoga aja deh nanti ada waktunya dan ada rezekinya. Tungguin ya makeover dapur aku. Aku sekarang tuh lagi ngumpulin bun budgetnya. Karena itu kan meja-mejanya tuh masih pakai meja-meja bekas dan meja-meja fiber gitu. Jadi kan takutnya itu kan nggak tahan lama gitu ya bun. Udah gitu kan mejanya juga udah mulai goyang-goyang dan lapuk. Jadi itu udah mau minta diganti. Oke, kembali lagi ke topik video. Nah, ini tuh aku tadi udah selesai cuci piring dan lanjut aja dong seperti biasa. Si abang ganteng, si anak ganteng, si baik budinya aku. Aduh, semata wayangnya aku. Baik hati sekali, dia selalu bantu aku. Tapi memang kerjaan dia di rumah ini cuman itu ya, letak-letakin piring, nyapu, bukain jendela, hidupin lampu. Pokoknya yang kayak gitu aja deh. Kalau soal-soal yang lain itu aku nggak kasih ya, soalnya kan nggak semuanya, nanti dia jatuhnya kayak mana ya, ntar jadi mama lagi dia. Ya aku hanya sekedarin aja, pokoknya dia sebisa dia aja. Tapi yang terutama tuh aku nyuruh dia tuh untuk belajar karena dia ini lagi ujian ya, makanya aku kadang-kadang kalau aktivitas itu, apalagi kalau habis cuci piring itu langsung deh aku garcep untuk taruhin piringnya, biar anak aku tuh nggak langsung lihat dan langsung ingin susun ya. Karena gimana ya, karena aku tuh maunya dia fokus dulu untuk ujian, karena dia kan lagi ujian gitu ya bun. Takutnya nanti terbagi lagi pemikiran dia, nggak fokus ke sekolah. Jadi ini aku harus bisa usaha sendiri, aku jarang mau suruh dia kalau dia lagi ujian. Oke, aku kebanyakan ngoceh ya. Lanjut lagi ke topik video. Oh ya, Bunda jangan salpok ya kalau lihat aku tuh lagi di dapur bolak-balik lap meja, bolak-balik lap meja. Aku sendiri tuh juga nggak tahu ya kenapa aku seperti itu. Aku juga liatin videonya tuh aneh loh, kenapa ya setiap menit aku lap meja, setiap menit aku lap meja. Kayaknya kok nggak siap-siap ya aku lap mejanya, tapi memang udah terbiasa gitu ya, udah kayak mana gitu lap meja lagi. Kadang-kadang Pak suami tuh pernah bilang juga, kenapa sih video kamu tuh sedikit-dikit lap meja, dikit-dikit lap meja. Entah kenapa ya, aku tuh merasa risih gitu loh bun kalau ada percak-percakan masakan atau percak-percakan air gitu ada di meja tuh aku risih banget. Jadi aku langsung lap deh. Padahal kan kalau kita udah selesai masak, udah apa gitu udah bisa dilap ya. Tapi aku nggak, sedikit-sedikit aku lap, sedikit-sedikit aku lap. Bunda-bunda ada yang kayak gitu nggak sih? Kayaknya aku aja deh. Oke, ini lanjut aja. Udah siap ya untuk si sambal merahnya aku. Wow, mantap ya. Walaupun cabai mehong, tapi harus tetap standby nih si sambal merahnya. Udah gitu seperti kami nih nggak bisa ya sambelnya itu cuma nyemak-nyemak gitu, nggak bisa. Ini aja tuh udah aku kurang-kurangin bun sambelnya. Sebenarnya kami tuh kalau masak tuh sambelnya tuh melimpah ruah. Apalagi waktu cabai 1 kilo 20.000 ya. Waduh, setengah kilo tuh habis bun 1 minggu. Memang kami tuh hantunya ya kalau soal cabai. Oke, udah selesai nih untuk belanjaan. Udah selesai nih untuk masakan aku. Dan kalau lihat udah rapi seperti ini, udah senang ya. Dan kita juga udah tenang kalau udah masak. Ini tuh untuk makan malam. Nah, lihat tuh aku lap lagi. Mungkin memang udah jadi tabiat ya, udah kebiasaan ya. Kalau sikit-sikit itu lap, sikit-sikit itu lap. Makanya itu lap itu penting banget ya sama aku.
Oke lanjut, ini aku mau pel karena aku juga udah mulai risih juga, karena itu kan kalau masak itu percak-percakan minyak, percak-percakan sambal, pokoknya itu sampai juga deh ke lantai. Jadi ini mau lanjut aku pel, tapi aku nggak ngepel keseluruhan sih, soalnya aku lagi mager. Tadi malam aku juga udah ngepel, jadi untuk hari ini aku hanya ngepel dapur aja, tapi nggak aku record keseluruhan ya bun, soalnya takutnya aku videonya ngepel terus deh. Oke lanjut, ini udah sore ya, udah pukul 5 lewat gitu, tapi cuacanya tuh masih terang. Lihat tuh masih terang banget ya, tapi tahu-taunya nanti malam tuh mendung, gelap, hujan deras. Padahal kan Pak suami kerja malam, kasihan banget deh Pak suami. Ya tapi mau gimana ya, kita tuh nggak bisa menolak, itu tuh termasuk rezeki dan hidayah juga. Jadi kita nggak boleh menolak dan nggak boleh mengeluh tentunya. Oke, ini aku lanjut ngangkat di jemuran dan anak-anak aku bantuin. Itu tuh yang mereka angkat tuh yang kering-kering ya. Kalau yang aku letakin di baskom itu yang basah-basah gitu. Jadi aku terus langsung pisahin ya. Nggak aku campur-campurin gitu. Nah, ini anak-anak aku tuh memang kalau soal aktivitas rumah tuh memang nggak pernah pelit ya, nggak pernah gimana ya, nggak pernah perhitungan gitu loh sama aku. Padahal kan kadang-kadang kan aku tuh suka perhitungan gitu sama mereka. Oke, ini lanjut. Aku mau bakar sampah karena aku udah mulai risih sama sampah-sampah ini. Aduh, gimana ya? Sebenarnya nggak kewajiban aku sih untuk bakar sampah ini, karena kan aku setiap buang sampah itu pasti selalu bakar sampah. Tapi kayak mana ya? Karena kebetulan sampah ini pas banget ketepatan di samping rumah aku. Jadi aku risih aja deh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Hitung-hitung cari amal ya kalau bakar sampah. Karena apa? Kebersihan itu kan sebagian dari iman. Jadi kita tuh membantu tetangga itu juga cari amal juga. Oke ya, mungkin sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka, semoga terhibur. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih yang udah klik video aku dan yang udah tontonin video aku sampai selesai. Tungguin ya video aku selanjutnya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.